Dalam satu serangan, Iran menghancurkan E-3 Sentry, mata dan otak perang Amerika Serikat langsung di dalam pangkalannya. Aset ratusan juta dolar ini lumpuh hanya karena satu titik hantaman di bagian paling vital di kubah radarnya. Serangan dilakukan dengan akurasi tinggi yang menunjukkan penargetan yang sangat matang. Bahkan ada dugaan Iran memakai data intelijen seperti citra satelit untuk mengunci titik tersebut. Lantas bagaimana sebenarnya cara Iran bisa menghancurkan E-3 Sentry sepresisi itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir The Telegraph dan CNN, pesawat E-3 Sentry merupakan pusat komando tempur di udara milik AS. Pesawat ini mampu mendeteksi, melacak, dan mengidentifikasi hingga ratusan target dalam radius lebih dari 250 mil, bahkan memantau area hingga sekitar 120.000 mil persegi. Semua informasi itu dikirim secara real-time ke jet tempur, kapal perang, hingga pusat komando seperti Pentagon. Karena perannya, E-3 disebut sebagai Flying Command Center atau bahkan quarterback di medan perang, pengatur utama jalannya operasi militer. Namun jumlahnya sangat terbatas, hanya sekitar 16 hingga 17 unit di awal 2026 dan hampir 40% ditempatkan di Timur Tengah. Pesawat ini juga tergolong tua, berbasis Boeing 707 sejak 1970-an dengan produksi terakhir pada 1992 dan tidak lagi diproduksi sehingga sulit digantikan. Serangan terjadi di pangkalan udara Prince Sultan Arab Saudi ketika Iran meluncurkan kombinasi rudal balistik dan drone ke pangkalan tersebut. Hantaman ini menghancurkan satu unit E-3 Sentry di darat dengan kubah radar terlepas dan badan pesawat hancur, serta merusak hingga 5 pesawat tanker pengisian bahan bakar. Sedikitnya 10 hingga 12 personel militer AS dilaporkan terluka, beberapa dalam kondisi serius. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian serangan Iran terhadap pangkalan-pangkalan AS di kawasan yang bahkan memaksa sebagian personel Amerika dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Peristiwa ini terjadi hampir 4 minggu setelah dimulainya operasi Epic Fury yang dijanjikan Presiden AS Donald Trump sebagai upaya menekan Iran. Iran tidak menyerang secara acak melainkan menargetkan aset bernilai tinggi dalam sistem militer AS. Analis Stimson Center Kelly Greco menjelaskan, Iran fokus menargetkan E-3 Sentry untuk melemahkan kekuatan udara lawan. Dari sisi intelijen, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan dalam wawancara dengan NBC bahwa Rusia 100% membantu Iran. Dugaan ini mencakup penyediaan citra satelit dan koordinat target beberapa hari sebelum serangan yang memungkinkan Iran mengunci lokasi dengan sangat presisi. Dalam eksekusinya, Iran menggunakan kombinasi rudal balistik dan drone. Rudal berfungsi memberikan tekanan dan membuka celah pertahanan, sementara drone digunakan untuk serangan presisi. Titik hantaman berada tepat di sambungan kubah radar, bagian paling vital dari E-3 dan kemungkinan memakai drone sebagai penyerang utama. Serangan ini juga dilakukan saat armada E-3 AS sedang dalam tekanan tinggi. Diketahui sekitar 40% unit dikerahkan di Timur Tengah dan telah digunakan secara intens. Menurut Kelly Greco, kondisi ini membuat armada yang tersisa harus bekerja ganda sehingga meningkatkan kerentanan. Ditambah lagi, sebelumnya Iran juga menargetkan infrastruktur radar dan komunikasi satelit, memperlemah sistem secara keseluruhan sebelum menghantam pusat kendalinya. Dampak kehilangan satu E-3 sangat besar. Analis militer CNN Cedric Layton menyebut, hilangnya pesawat ini dapat secara signifikan mengganggu kemampuan AS dalam mengendalikan jet tempur, mengarahkan serangan, serta mendeteksi ancaman udara. Tanpa sistem radar udara AWACS, pilot kehilangan panduan real-time. Risiko meningkat mulai dari keterlambatan respons, salah identifikasi target, hingga potensi friendly fire. Dalam kondisi normal, E-3 biasanya mampu mendeteksi drone Iran dari jarak sekitar 200 mil hingga 85 menit lebih cepat dibanding radar darat. Kehilangan kemampuan ini berarti keunggulan waktu dan informasi juga hilang. Serangan ini menunjukkan perubahan besar dalam karakter perang modern.
Kini, aset bernilai sangat tinggi itu bisa dilumpuhkan dengan kombinasi intelijen dan serangan presisi, bahkan menggunakan drone yang relatif lebih murah. Hal ini menegaskan keunggulan tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi oleh kualitas intelijen, data, dan kemampuan menentukan target secara akurat. Iran tidak sekadar menghancurkan satu pesawat mahal. Mereka menargetkan dan melumpuhkan salah satu komponen paling penting dalam sistem komando udara AS. Dalam perang modern, mematikan otak lawan seperti ini bisa jauh lebih menentukan dibanding menghancurkan pangkalan atau pasukan di lapangan. Pantau terus perkembangan konflik Iran versus AS hanya di YouTube kompas.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.